Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Al-Kamil I'im Mujtahidin An-Nabahan. Hayya nabda liqa'ana al-yawm biqira'ati ad-du'a ma'an. Isti'dadan lid-du'a, irfa'u aydiyakum, akhfidu ru'usakum, aghliqu a'yunakum. Du'aan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hayya nata'allam ma'an. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang tema berani berkhitan. Adakah di antara muslim yang masih belum berani berkhitan? Nah, yang masih belum berani berkhitan, insya Allah setelah pelajaran ini kalian akan berani untuk berkhitan. Ustadz, apa sih khitan? Khitan lebih dikenal khususnya di Pulau Jawa dengan sebutan sunat. Nah, kalian pasti sering mendengar kata sunat. Khitan atau sunat ini ternyata berasal dari bahasa Arab, dari kata khotana. Dari kata khotana. Khitan berasal dari kata khotana yang artinya adalah memotong. Mengenai khotana, Ustadz jadi ingat pedang ala Jepang. Kalian tahu apa namanya? Iya, pedang ala Jepang namanya katana. Nah, ini bukan katana, tapi khotana. Jadi khitan secara bahasa berasal dari bahasa Arab khotana, yang artinya adalah memotong. Dan secara istilah, khitan artinya adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Saya ulangi lagi, secara istilah, khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Oke, selanjutnya tentang hukum berkhitan. Apa sih hukum berkhitan? Hukum berkhitan ada dua, yaitu untuk seorang muslim dan seorang muslimah, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Hukum berkhitan bagi seorang muslim adalah wajib. Nah, di antara kalian yang merasa dirinya sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kalian untuk berkhitan. Nah, untuk seorang muslimah atau seorang perempuan, hukum berkhitan adalah sunnah, ya, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Nah, selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat atau usia yang tepat untuk kita berkhitan? Waktu yang tepat atau umur yang tepat untuk berkhitan dibagi menjadi dua, yaitu waktu yang sunnah dan waktu yang wajib. Waktu yang sunnah untuk berkhitan jika kita melaksanakan khitan sebelum kita baligh. Waktu yang sunnah berkhitan adalah sebelum kita baligh, yaitu sekitar umur 7 tahun. Dan waktu yang wajib untuk berkhitan adalah ketika kita sudah baligh. Kenapa kok menjadi wajib, Ustadz? Karena ketika kita sudah baligh, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu menjadi tidak sah apabila kita membawa najis. Dan dengan berkhitan, najis itu menjadi hilang. Nah, sekarang jadi paham kan? Waktu yang tepat untuk berkhitan. Lalu poin terakhir tentang khitan ini adalah hikmah-hikmah khitan. Hikmah khitan sangatlah banyak, namun di kesempatan ini Ustadz hanya ingin menyebutkan 3 di antaranya. Hikmah pertama khitan adalah sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitan
pertama kali disyariatkan ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di usia 80 tahun. Nah, itu adalah hikmah pertama, yaitu sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah sebagai ciri pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita melestarikan syariatnya. Nah, seperti itu. Hikmah ketiga atau hikmah terakhir, dengan berkhitan kita bisa mencegah timbulnya berbagai macam penyakit karena kita telah membuang bagian yang kotor dari tubuh kita. Itulah hikmah-hikmah ketika kita melaksanakan khitan. Yang pertama adalah sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Yang kedua sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga kita bisa mencegah timbulnya berbagai macam penyakit karena kita telah menghilangkan kotoran yang ada di dalam tubuh kita dengan berkhitan. Oke, seperti itu saja dari Ustadz Iim. Selamat belajar dan selamat mencatat. Jangan lupa dicatat agar tidak mudah lupa. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayyuhat tullab wa talibat, hayya nakhtadim liqa'ana al-yawm biqira'ati ad-du'a ma'an. Isti'dadan lid-du'a, irfa'u aydiyakum, akhfidu ru'usakum, aghliqu a'yunakum. Hayya nad'u. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ashkurukum syukran wa asta'fikum afwan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.